Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dulvira Odesita, 12 MIPA 5 nomor urut 6. Saya akan memaparkan evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada evaluasi pemberdayaan komunitas yang terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu definisi, prinsip-prinsip, pelaku kegiatan, jenis-jenis, dan tujuan dan peran penting dalam menyikapi ketimpangan sosial. Dan yang kedua, ada pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu langkah-langkah, pengumpulan data, penyusunan laporan, dan manfaat. Mari kita bahas yang evaluasi pemberdayaan komunitas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu definisi evaluasi pemberdayaan komunitas. Menurut Hornby dan Panfrel, evaluasi adalah tindakan pengambilan keputusan untuk menilai objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang diamati. Menurut Siperset dan Henderson, evaluasi adalah kegiatan sistematis untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pedoman yang ada. Sedangkan pemantauan berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan. Pemantauan adalah pengumpulan data secara berkala dan tepat waktu untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Hasil pemantauan digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan menyesuaikan perencanaan. Lalu yang kedua yaitu prinsip-prinsip evaluasi pemberdayaan. Prinsip-prinsip kegiatan evaluasi pemberdayaan yaitu yang pertama, berorientasi pada peningkatan mutu. Apabila evaluasi dan pemantauan berjalan dengan baik, berbagai pihak akan memperoleh manfaat yang baik pula. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan maksimal. Yang kedua ada partisipasi. Kegiatan evaluasi dan pemantauan pemberdayaan tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Yang ketiga ada transparansi atau akuntabilitas, yaitu informasi dan data yang dipantau tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, misalnya dalam hal transparansi data. Yang keempat ada akurasi informasi, yaitu evaluator melakukan pengamatan dan mengolah data yang akurat pada saat evaluasi. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat lebih maksimal dan akurat. Yang terakhir yaitu tidak lanjut, yaitu upaya tindak lanjut ini berkaitan dengan penerapan perbaikan dan pemecahan kendala dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dan peran penting evaluasi pemberdayaan dalam menyikapi ketimpangan sosial. Tujuan dan peran pentingnya yaitu yang pertama, menjaga konsistensi kinerja pelaksanaan pemberdayaan. Yang kedua yaitu sebagai sarana dan media pelaporan program kerja dan sebagai media pengembangan pelaksanaan pemberdayaan. Yang ketiga, menelaah ketercapaian target pemberdayaan. Dan yang keempat yaitu memberikan masukan dan solusi dalam memperbaiki permasalahan proses pemberdayaan. Kemudian saya akan membahas pelaku kegiatan evaluasi pemberdayaan. Pelaku pemantauan pemberdayaan komunitas yaitu yang pertama ada pemerintah. Pemantauan ini dapat dilakukan dari tingkat nasional, daerah maupun kabupaten. Yang kedua yaitu masyarakat setempat. Masyarakat setempat ini dapat berpartisipasi dalam pemantauan, misalnya pemangku adat, tokoh agama, ataupun tokoh pendidik. Yang ketiga yaitu ada fasilitator dan konsultan, terdiri dari pengemban proyek pengembangan, kelompok mahasiswa atau pelajar, ataupun ilmuwan yang bekerja sama dengan pemerintah atau masyarakat setempat. Yang keempat yaitu LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, LSM ini melakukan pemantauan tanpa mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir dalam evaluasi pemberdayaan komunitas yaitu jenis-jenis evaluasi pemberdayaan komunitas. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada evaluasi keluaran atau output, yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua ada evaluasi dampak atau impact, kondisi yang muncul akibat program pemberdayaan kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada studi khusus atau tematik, jenis evaluasi yang bersifat lebih mendalam dan lebih spesifik. Selanjutnya ada evaluasi formatif dan sumatif.
dilakukan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelum program atau kegiatan dilaksanakan. Yang kelima, ada evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal itu dilakukan oleh anggota atau tim dari kelompok pemberdayaan. Sedangkan evaluasi eksternal itu dilakukan melalui kerjasama dari tim ahli luar. Dan yang terakhir ada evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama ada pre-program evaluation atau sebelum program dilaksanakan, lalu ada ongoing evaluation atau pada saat program berjalan, dan ex-post evaluation atau setelah program berakhir. Selanjutnya saya akan beralih ke pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Bagian pertama yaitu langkah-langkah pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Tahapan pelaksanaan evaluasi ini meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan. Yang pertama yaitu persiapan. Bentuk persiapan yang dilakukan yaitu penyusunan rencana kegiatan evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, penentuan jumlah sampel yang diperlukan, dan penyamaan persepsi antar regulator. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan, yaitu proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan untuk menilai suatu kegiatan atau program. Yang ketiga yaitu analisis, yaitu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Yang keempat ada pelaporan. Pelaporan ini dilakukan melalui sosialisasi, penulisan laporan, dan pendokumentasian video. Lalu saya akan membahas tentang pengumpulan data dalam pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Tahap pertama yaitu tim memantau dan evaluasi menggunakan dokumen pemantauan dan instrumen yang akan digunakan. Tahap kedua yaitu teknik evaluasi yang digunakan, bisa observasi, survei. Dan yang ketiga ada penerapan pada sasaran yaitu komunitas pemberdayaan. Yang keempat ada analisis, kegiatan pemantauan dan evaluasi. Dan yang kelima ada penyusunan laporan. Selanjutnya adalah penyusunan laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas. Berikut ini adalah contoh sistematika penulisan laporan kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas, yaitu diawali dengan halaman judul, lalu halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan diikuti dengan latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan dan manfaat. Lalu bab 2 tinjauan pustaka, lalu bab 3 pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan diikuti dengan waktu dan tempat pelaksanaan dan teknik yang digunakan. Lalu bab 4 yaitu hasil dan pembahasan kegiatan evaluasi pemberdayaan diikuti dengan deskripsi kondisi umum lokasi pemberdayaan, deskripsi program dan kegiatan pemberdayaan, dan hasil kegiatan evaluasi pemberdayaan. Kemudian bab terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran, diikuti dengan kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, saya akan membahas manfaat evaluasi pemberdayaan komunitas. Manfaat bagi kegiatan pemberdayaan itu sendiri yaitu mengetahui seberapa jauh kegiatan yang telah dilaksanakan, mengetahui kesesuaian pelaksana kegiatan pemberdayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat pada masa mendatang, mengukur efektivitas dan efisiensi sistem kerja pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Lalu bagi fasilitator pemberdaya, yang pertama adalah memberikan kepuasan psikologis yang mampu mendorong aktivitas pemberdayaan pada masa mendatang, lalu mengembangkan karir dan mendorong sikap tekun dan tanggung jawab. Lalu bagi pelaksana evaluasi itu sendiri yaitu mengembangkan kebiasaan mengeluarkan pendapat berdasarkan fakta dan data yang ada, lalu menanamkan kebiasaan bekerja sistematis sesuai prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan, kemudian memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan dan mengembangkan teknik pengukuran, pengumpulan data, dan analisis yang tepat. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari materi evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Kesimpulan apa sih yang diperoleh dari materi ini? Nah, kesimpulan yang diperoleh adalah evaluasi pemberdayaan komunitas itu perlu dilakukan agar kegiatan pemberdayaan itu sendiri dapat mengetahui seberapa jauh sih kegiatan yang telah dilaksanakan dan mengetahui kesesuaian pelaksana kegiatan pemberdayaan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaksana evaluasi. Ya,
Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.